level agama seseorang itu ternyata juga menaikkan level ekonomi. Orang Indonesia di sana ramai, tapi walaupun ramai, orang Indonesia di Amerika punya masjid cuma 5. Orang India ramai juga, sama-sama ramai, masjidnya orang India nggak bisa dihitung. Entah apakah 50, apa 500, nggak tahu. Yang jelas orang Indonesia punya masjid 5 buah, orang India punya masjid nggak bisa dihitung. Ini kira-kira kesimpulannya apa kira-kira? Berarti orang India senang bikin masjid. Orang Indonesia kurang semangat bikin masjid. Ini kesimpulan agak halus. Kalau kesimpulan agak ekstrim, kira-kira bagaimana? Orang India senang ke masjid, orang Indonesia kurang senang ke masjid. Kan itu. Para alim, para asatidz, para buya yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid At-Thayyibah yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang saya banggakan dan saya cintai. Yang ingin saya sampaikan pada pagi kali ini adalah mengenal Islam dari sosok pribadi baginda Rasulullah SAW. Mengapa? Karena pribadi Rasulullah SAW itu adalah simbol ajaran Islam. Simbol ajaran Islam itu sosok pribadi Rasulullah SAW. Bagaimana pribadi Rasulullah SAW? Rasulullah ini makhluk paling mulia, makhluk paling agung, makhluk paling utama. Biasanya orang yang mulia, orang yang utama, orang yang agung itu ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Paling tidak tanda-tandanya terkenal. Kalau bahasa sekarang itu artinya viral. Cuman biasanya orang itu terkenal atau viral kalau sudah punya prestasi. Kalau belum punya prestasi tidak viral. Itu siapa saja. Misalnya jadi wali kota, jadi gubernur, lalu prestasinya bagus, baru viral. Atau orang punya anak, lalu mondok, setelah mondok pulang jadi orang alim, penceramah, orator, viral. Itu orang. Dan ini kecuali baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu viral sejak sebelum lahir. Belum lahir Rasulullah itu viral, terkenal. Mengapa belum lahir sudah viral? Karena kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya, di antara isinya ada ayat-ayat yang mengiklankan baginda Rasulullah SAW. Nabi akhir zaman ini sudah disampaikan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya, lengkap dengan ciri-cirinya, kemudian tempat kelahirannya, nanti hijrahnya kemana, itu lengkap di kitab-kitab suci sebelumnya. Dan para nabi terdahulu, di antara tugasnya, nabi-nabi dulu, di antara tugasnya itu memang mempromosikan, kalau bahasa sekarang mengindos tentang nabi akhir zaman. Makanya di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa misalnya, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sampaikan Muhammad ketika Isa bin Maryam berkata, kira-kira Rasulullah diperintahkan menyampaikan pada siapa perkataan Isa bin Maryam? Itu disampaikan kepada orang yang dekat dengan Nabi Isa. Siapa? Orang-orang Kristen.
Karena orang Kristen sangat tahu terhadap Nabi Isa dulu, sangat tahu. Dan orang-orang yang memang mengkaji agama Kristen sampaikan kepada Isa bin Maryam. Apa? Ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku ini utusan Allah pada kamu. Apa tugasku? Tugasku ada dua. Yang pertama, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku membenarkan kitab suci sebelum aku, yaitu kitab Taurat. Nabi Isa mengajak orang-orang Bani Israel kembali kepada kitab Taurat yang sudah ditinggalkan oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi, diajak. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua apa? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku membawa kabar gembira juga. Fungsi kedua sebagai pembawa kabar gembira pada kamu. Kabar gembira apa? Tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah ini jauh hari, jauh tahun, jauh abad sebelumnya, berabad-abad sebelumnya sudah disampaikan dan dijadikan kabar gembira lahirnya baginda Rasulullah SAW? Mengapa Rasulullah ini lahir, Rasulullah ini diutus ketika dunia sedang menghadapi kecemasan? Mengapa menghadapi kecemasan? Agama-agama sebelumnya itu sudah terdistorsi. Agama Yahudi sudah lama rusak. Agama Kristen juga. Agama Kristen ini kan setelahnya Yahudi. Sekitar 5 abad, masuk 6 abad kan pada masa Rasulullah SAW. Tapi sudah terdistorsi. Itu agama Kristen. Sementara orang-orang Arab yang menjalankan agamanya Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail, itu juga sudah rusak, menjadi orang-orang paganisme, penyembah berhala. Mereka punya masa depan. Mengapa nggak punya masa depan? Orang Arab ini dulu kalau punya istrinya lahir anak laki-laki senang. Mengapa? Dianggap punya masa depan. Nanti bisa kerja, bisa ini. Tapi kalau anaknya yang lahir perempuan, galau. Bisa apa anak perempuan ini? Karena dulu yang namanya anak perempuan itu kan dipingin, tidak kemana-mana, pingitan. Akhirnya apa? Orang Arab kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Orang Arab jahiliyah. Jadi kalau sudah besar bisa berjalan, diajak ke jurang-jurang itu, lalu disuruh turun, nanti ditutup dengan batu atau dengan tanah. Mengapa? Cemas. Cemas apa? Mikirin masa depan. Ini nanti kira-kira anak perempuan ini bisa apa? Cari makan nggak bisa. Kemudian kalau waktunya dewasa, cuma nunggu orang yang ngelamar dia. Kalau misalnya dalam satu masa ada peperangan, ditangkap oleh musuh jadi budak, diperjualbelikan, bingung, akhirnya ditanam hidup-hidup. Nah, Islam ini datang membawa harapan kepada manusia bahwa manusia itu tidak perlu cemas, tidak perlu galau, tidak perlu risau, tidak perlu gelisah. Itu yang dibawa oleh Islam. Islam itu datang seperti itu. Sekarang ini ya, umat Islam, bangsa Indonesia termasuk menghadapi masa-masa kecemasan. Tapi yang cemas. Mengapa cemas? Perekonomian menurun. Kemudian perdagangan, ya, aktivitas perdagangan juga turun. Bahkan dunia usaha tidak sedikit yang tutup dan melakukan PHK. Ini fakta. Kemudian fakta yang informasi yang terakhir, para peternak kerbau, para peternak sapi perah di Jawa Tengah itu membuang tonan susunya. Mengapa? Karena pabrik-pabrik tidak mampu membeli. Para pengepul tidak mampu menampung, pabrik-pabrik tidak mampu membeli.
Sementara impor susu dari luar negeri tanpa pajak. Nggak ada pajaknya impor susu dari luar negeri. Akhirnya apa? Susu mau diapakan? Uang susu dalam perjalanan waktu nanti rusak. Akhirnya dibuang. Cemas. Harga-harga turun. Dan orang yang punya usaha sekarang itu banyak yang tidak menjanjikan kekayaan usahanya. Paling-paling usahanya cukup makan keluarga. Kalau kaya gak bisa. Ini sekarang cemas. Nah, ini solusinya bagaimana seperti ini? Umat Islam itu punya solusi. Apa solusinya? Kembali kepada agama. Dan Rasulullah SAW diutus memang di dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Artinya apa? Rasulullah itu datang membawa rahmat, membawa kasih sayang. Dan Rasulullah ini kasih sayang yang dibawa bukan hanya untuk umat Islam, tapi semesta alam. Ini yang membedakan Nabi kita dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah membawa rahmat, kasih sayang, cuma rahmatnya khusus kaumnya saja. Dan itu pun yang dapat bagian yang masuk Islam, yang ikut agamanya. Yang gak ikut ditumpas, dimusnahkan. Ini nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi kita beda. Gimana? Rahmatnya bagi semesta alam. Siapa semesta alam? Pertama orang beriman. Yang beriman dapat. Yang kedua yang gak beriman dapat juga. Ini rahmatnya Rasulullah. Cuma bedanya kata Ibnu Abbas ya, tentang rahmat Allah yang didapat oleh umat manusia, man amana bihi tammat lahur rahmah fid dunya wal akhirah. Orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, maka rahmat Allah akan sempurna baginya di dunia dan akhirat. Kita berharap mudah-mudahan rahmatnya Allah melalui Rasulullah SAW benar-benar sempurna bagi kita di dunia dan akhirat. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Ini yang beriman. Lalu yang gak beriman bagaimana? Wa man lam yu'min bihi. Orang yang tidak beriman kepada Rasulullah dapat rahmat juga. Apa rahmatnya? Awfiya mimma aswab mimma kana yusibul umam. Awfiya mimma kana yusibul umam minal azab. Dilindungi oleh Allah dari azab yang menimpa umat-umat terdahulu. Gimana umat-umat terdahulu? Sebelum Rasulullah, apabila ada umat tidak beriman, dimusnahkan. Ada yang dimusnahkan pakai banjir bandang, seperti umatnya Nabi Nuh. Gak mau beriman, habis semuanya, kecuali yang beriman. Sampai anaknya sendiri habis, Kan'an, karena gak beriman. Ada juga yang ditumpas oleh Allah, seperti umatnya Nabi Lut. Oleh Allah ditumpas, dimusnahkan dengan dikirimkan pasir-pasir dan batu pada mereka, ditutup. Ada yang ditumpas dengan haram di laut, seperti Fir'aun, umatnya Nabi Musa. Ada yang diganti rupa, dari manusia diganti menjadi kera, menjadi babi, sebagian orang-orang Yahudi. Itu umat-umat para nabi terdahulu, musnah. Setelah Rasulullah diutus, yang seperti ini gak terjadi, gak ada. Hatta orang kafir. Makanya sekarang ini ya, kita ini kan lagi perang. Cuma kita perang diwakili oleh saudara kita di Gaza. Kita ini setiap subuh kadang qunut nazilah berdoa pada Allah agar wadammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan ya Allah musuh-musuh kami, musuh-musuhmu, musuh-musuh agama. Siapa? Amerika, Eropa, Yahudi, Nasara. Gak hancur-hancur mereka. Malah kapal induknya datang ke Laut Merah itu untuk ngirim senjata ke Israel. Kapal induknya datang, gak hancur-hancur. Mengapa?
kayaknya rahmatnya Rasulullah dapat juga mereka, cuma di dunia, di akhirat gak dapat. Gak dapat. Ini rahmatnya Rasulullah SAW. Dan rahmatnya Rasulullah ini akan semakin banyak didapat oleh umat Islam bagi orang yang mendekat. Orang yang istiqomah di dalam beragama, biasanya rahmatnya Rasulullah di dunia dan akhirat lebih melimpah daripada yang tidak mendekat itu. Semakin dekat dengan agama, semakin banyak dapat rahmat. Makanya di dalam hadis, mungkin pernah saya sampaikan di sini, orang ya, man kanatil akhiratu hamma ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya, cita-citanya urusan akhirat, urusan ibadah, yang dipikirkan habis sholat subuh, nanti sholat isyraq, sholat duha, lalu pulang sampai di rumah karena sudah pensiun baca Quran. Habis itu nunggu kapan zuhur ini, mau sholat zuhur berjamaah di At-Thayyibah. Habis itu pulang ke rumah, nanti nunggu asar. Yang ditunggu-tunggu itu memang urusan akhirat, urusan ibadah. Orang itu kalau yang ditunggu-tunggu ibadah, urusan akhirat, anugerah Allah yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan rasa kaya di hatinya. Artinya hatinya tidak dilanda kecemasan, tidak dilanda galau, risau tentang rezeki yang akan datang. Karena hatinya yang kaya. Kemudian apa lagi? Wa jama'alahu syamlahu, Allah himpun dia dengan orang-orangnya, gampang baik dengan orang, enggak bermusuhan dengan orang, karena orangnya positif, enggak punya musuh. Semua orang dianggap ladang mencari pahala oleh dia. Yang enggak punya ladang pahala untuk dibantu, yang nakal ladang pahala untuk diajak bertaubat, yang kaya ladang pahala diajak untuk bersedekah, yang alim ladang pahala untuk diminta ilmunya, yang bodoh ladang pahala diajari ilmu agama. Itu kan orang positif namanya, selalu positif. Nah, akhirnya orang yang positif seperti itu gampang baik dengan orang, karena orang lain itu dianggap ladang pahala, pikirannya akhirat. Yang ketiga, orang yang akhirat terus ini apa? Ini rahmatnya Rasulullah ya. Yang ketiga, wa atat dunya wa hiya raghibatun. Dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Artinya apa? Kerjanya biasa-biasa, hasilnya melimpah. Kadang-kadang dunia datang menyembah-nyembah sampai ditolak-tolak, dibuang-buang. Ini orang yang pikirannya akhirat. Nah, ini memang betul saudara. Orang itu yang agamanya levelnya tinggi, itu biasanya ekonominya tinggi juga levelnya. Bulan Ramadan kemarin saya undangan ceramah keliling Amerika dan Kanada 1 bulan. Di Amerika 3 minggu, di Kanada 1 minggu. Umat Islam Indonesia di sana ramai. Bahkan dari Pekanbaru ada, dari Padang ada, dari Medan ada, dari mana-mana ada. Saya itu di sana macam di Pekanbaru juga, karena yang nemani orang Pekanbaru, orang Minang, orang Medan, orang Aceh, orang Jawa, orang Madura juga. Wah, ini macam di Indonesia ini ramai. Cuman kemudian orang Islam dari India ramai juga. Yang ingin saya ceritakan apa? Tadinya level agama seseorang itu ternyata juga menaikkan level ekonomi. Orang Indonesia di sana ramai, tapi walaupun ramai, orang Indonesia di Amerika punya masjid cuma 5. Orang India ramai juga, sama-sama ramai. Masjidnya orang India nggak bisa dihitung. Entah apakah 50, apa 500, nggak tahu. Yang jelas orang Indonesia punya masjid 5 buah, orang India punya masjid nggak bisa dihitung. Ini kira-kira kesimpulannya apa kira-kira? Berarti orang India senang bikin masjid, orang Indonesia kurang semangat bikin masjid. Ini kesimpulan agak halus.
Kalau kesimpulan agak ekstrim, kira-kira bagaimana orang India senang ke masjid, orang Indonesia kurang senang ke masjid, kan itu. Ini level rumah ibadah. Lalu level ibadahnya, masjid-masjid orang Indonesia, saya perhatikan mayoritas jamaahnya itu orang India. Orang Indonesianya berapa orang? Di Texas, di Houston, Indonesia itu punya masjid namanya Masjid Istiqlal. Orang Indonesia di Texas tuh 5.000 lebih, kata komjennya. Kebetulan komjennya itu orang Medan, istrinya orang Aceh, Pak Andre. Berapa Pak Komjen? Orang Indonesia 5.000-an dia. Ternyata orang Indonesia yang hadir ke masjidnya kira-kira 25 orang. Mengapa ya? Karena itu yang ngikuti ceramah saya tiap hari. Nah, orang Indonesia katanya 5.000, tapi 25 saya hitung-hitung. Kan saya hitung yang hadir itu. Tapi kadang-kadang di daerah lain sampai 200 lebih, ada 100 lebih, ada. Cuma itu yang di masjid 25. Nah, masjid itu jamaahnya kira-kira 250 karena menghitung jumlah menu buka puasa. Yang 225 orang India, orang Arab, orang Afrika, penuh sampai di luar. Penuh, cuma yang memenuhi bukan orang Indonesia. Ini level memakmurkan masjid. Lalu level ibadah. Ibadahnya gimana? Masjidnya orang-orang India, tarawehnya semalam 3 kloter. Kalau 1 kloter gak cukup. Jam 9 sampai setengah 11. Jam 11 kloter kedua sampai setengah 1. Jam 1 sampai setengah 3. Dan ini sholatnya penuh sampai ke belakang, rakaatnya 23 rakaat tarawih. Itu orang India. Orang Indonesia masjidnya cuma 1 kloter tarawihnya. Dan itu pun sholatnya 11 rakaat. Beda memang. Saya pernah diminta jadi imam di Komjen tarawih. Lalu kata mereka, Pak Kiai, rindu suasana tarawih di kampung. Gimana? Itulah kan ada ini, Al-Khalifatul Awwal, Amirul Mukminin, Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Oh ya, oke. Kan saya bacakan itu. Al-Badru Nabiyyukum sallu alaihi fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Kalau sudah Abu Bakar itu rakaat keberapa biasanya? Salam keempat kan? Rakaat ke-8 kan? Sampai di Abu Bakar saya bilang, Pak Komjen, ini sudah Abu Bakar, kita ini sampai Ali. Kalau sampai Ali bin Abi Thalib harusnya 20. Ini gimana? Kata jemaah belakang, dah cukup Pak Kiai, sampai Abu Bakar aja kata. Enggak mau 23 itu enggak mau. Orang Indonesia ini memang beda memang. Ini apa? Level ibadahnya. Lalu level ibadah sosial, ibadah finansial, sedekah. Orang India itu kalau mau punya masjid cepat, kalau Indonesia lambat. Mengapa cepat? Di Amerika dan Eropa, masjid itu rata-rata membeli gereja, termasuk masjidnya Indonesia. Karena sejak sekitar 30 tahunan yang lalu, atau 35 tahun yang lalu, orang Eropa, Amerika itu sudah gak ke gereja. Gereja kosong hari Minggu. Karena kosong, akhirnya pastor pendeta pensiun, gak punya jamaah. Akhirnya gereja dilelang, dijual. Di sana bangunan lama gak boleh dibongkar. Kalau dijual, dialihfungsikan gak apa-apa. Akhirnya dibeli sebagai masjid. Kalau orang India itu kalau bangun masjid cepat, kalau membeli gereja cepat. Ustadznya ceramah, saudara kita yang di ujung sana, kalau ke masjid sini jauh. Dan mereka kalau punya masjid itu cukup 1 masjid. Dan ada ustadz yang siap ngurus kalau di sana ada masjid. Di sana ada gereja mau dijual, harganya sekian. Ayo kita nyumbang bareng-bareng. Kota amal berjalan di jamaah laki-laki.
Begitu berjalan di jamaah laki-laki, buka dompetnya nggak ngitung-ngitung gitu. Nggak ngitung-ngitung. Jadi kotak amal cepat penuh. Akhirnya taruh uangnya ke depan. Habis itu pindah ke ibu-ibu di belakang. Ramai jamaahnya memang. Pindah ke ibu-ibu, ustadznya ceramah. Saudara-saudara, ibu-ibu ingat ketika Rasulullah SAW minta sumbangan pada ibu-ibu. Pada masa Rasulullah, para sahabat perempuan nyumbang apa? Yang disumbangkan itu yang ada di lengan, yang ada di jari. Akhirnya apa? Kotak amal berjalan, ibu-ibu ini semuanya membuka cincin-cincin sama gelangnya. Dibuka semua. Oleh. Ada ibu-ibu sudah gak ada cincinnya tangannya, gak ada gelangnya. Minta maaf Ustaz. Maju ke depan, minta maaf Ustaz. Cincinnya sudah habis kemarin katanya. Kalau kalung boleh enggak? Kalungnya disumbangkan. Kelihatan suaminya maju ke depan. Ustaz, itu kalung pernikahan. Tolong ditimbang, mau saya uangkan katanya. Itu kenangan. Hanya ditimbang, harganya sekian dibayar. Ini deh, pakai lagi katanya. Sudah saya bayar. Akhirnya dua orang ini keluar ke pintu, suaminya menuju mobil, istrinya balik lagi ke depan, kalungnya diserahkan lagi sama ustaznya. Itu orang India. Ada bapak-bapak waktu itu gak bawa uang. Minta maaf sama Pak Ustaz, minta maaf. Kenapa? Uang saya habis beli mobil. Saya baru dari dealer. Boleh enggak kalau kontaknya saya serahkan sama Pak Ustaz, sama suratnya. Saya nanti pulang naik Grab. Mobil baru beli dari dealer disedekahkan. Itu orang India. Akhirnya masjid cepat jadi. Kalau orang Indonesia beda saudara. Karena yang ceramah saya waktu itu. Yang waktu menyebarkan kotak amal. Begitu disebarkan kotak amal, dibuka dompetnya. Buka dompet masih mikir-mikir. Mungkin membaca doa istikharah. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, kira-kira yang mana yang terbaik disumbangkan? Ternyata hasil istikharah satu lembar saudara. Hasil istikharah. Ya kita hargailah karena hasil istikharah. Akhirnya apa? Masjidnya lama mau lunas itu. Itu orang Indonesia. Artinya apa? Memang beda ya level sosial. Dan ini ternyata level ekonominya berpengaruh juga. Karena di sana orang India itu banyak yang jadi bos. Buka pertokoan, buka mall, rumah makan ya. Pengusaha, jadi dokter, jadi dosen, jadi apa. Sementara orang Indonesia rata-rata jadi pekerja. Kadang kerja jadi ibu rumah apa? Kerja di rumah tangga itu. Pembantu rumah tangga, PRT. Ya pokoknya kerja sama orang. Artinya apa? Memang level agama itu berpengaruh terhadap level ekonomi. Kemudian anak-anaknya beda juga, kesalehan anak. Orang itu kalau orang tuanya soleh, orang tuanya baik, anaknya soleh juga. Anak-anaknya orang India rata-rata istiqomah. Yang perempuan walaupun masih sekolah umum itu pakai kerudung. Pakai jilbab ya, ditutup. Karena orang tuanya senang agama. Sementara saudara kita, orang-orang Indonesia, pada waktu ngaji sama saya, pakai kerudung, besoknya jumpa lagi gak pakai. Loh, menghampiri, Assalamualaikum Pak Kiai. Oh, yang ngaji tadi malam itu ini, sudah gak dipakai. Kadang gak pakai juga itu ngaji. Memang gak pakai, cuma pakai celana, pakai kaos. Sama suami, sama anaknya. Kadang-kadang pakai kerudung, saudara kita ini cuma kerudungnya salah pakai. Kok salah pakai? Ditaruh di leher. Menghampiri, Assalamualaikum Pak Kiai. Ini menyusahkan ustadznya. Kenapa? Gak dilihat nanti dikira sombong. Dilihat kerudungnya salah pakai, gak ditaruh. Dan saya yakin dia tuh tahu aurat tuh di mana. Cuma kebiasaan aja. Akhirnya bagaimana? Ya anaknya ya gitu juga. Artinya apa saudara? Level agama seseorang itu ternyata menaikkan level ekonomi.
juga menaikkan level kesuksesan anak, menentukan. Karenanya kalau kita ingin menjadi anak-anak kita menjadi orang sukses dunia akhirat, anak-anak ingin menjadi orang soleh, anak-anak juga sukses urusan dunia, orang tua rajin-rajin sholat, rajin-rajin bersedekah. Karena di dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah tolong kamu dengan sabar. Kamu itu kalau punya keinginan, punya cita-cita, punya kemauan, punya kesusahan, minta tolong dengan kesabaran. Sabar. Sabar itu apa? Sebagian ulama menafsirkan sabar berpuasa. Karena orang berpuasa doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, minta tolong apa? Sholat. Ini bukan sholat fardu saudara. Karena kalau sholat fardu memang wajib. Artinya perbanyak sholat sunnah itu. Sholat. Makanya orang-orang dulu, Abdullah bin Mas'ud bilang sama anak-anaknya, saya ini kalau ingat kamu langsung sholat. Beliau rajin sholat malam. Apa kata beliau? Saya ini sholat untuk masa depan kamu. Saya takut kamu nanti jadi apa. Karenanya orang tuanya rajin sholat. Itu sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan sholat itu rasanya berat saudara. Orang jam 3 malam, jam 2 malam bangun. Karena tidurnya dia jam 10. Orang tuh biasanya tidur, kalau sudah 4 jam bangun biasanya. Cuma ketika bangun dia tidur lagi atau bangun cuma pipis gak tahu. Tergantung. Mengapa? Kalau bangun mau sholat memang lakabiratun, benar-benar berat. Sholat tuh berat. Jangan dikira gak berat lah tahajud itu. Wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya orang mau sholat benar-benar berat, kata Al-Quran. Allah itu benar-benar. Ada yang gak berat, siapa? Illa 'alal khashiyin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Memang kalau ingin tidak berat ya harus khusyuk memang. Harus sering berzikir, ya, harus sering berzikir. Banyak berzikir biar tidak berat. Siapa orang khusyuk itu? Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang khusyuk itu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa Tuhannya besok di akhirat. Saya ini nanti pasti mati. Mati nanti pasti diurus oleh Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia yakin pasti kembali pada Allah. Karena pikirannya Allah terus. Nanti pasti jumpa dengan Allah. Kalau jumpa pasti diurus. Kalau diurus gimana? Maka bagaimana ibadah harus rajin. Sholat menjadi ringan. Ya khusyuk. Karenanya kita ini kalau ingin rajin beribadah harus berusaha sholat itu khusyuk. Sholatnya khusyuk. Gimana sholat khusyuk? Khusyuk itu pertama secara zahir. Memang badannya ya khusyuk. Khusyuk secara fisik. Kemudian khusyuk secara hati. Apa khusyuk secara hati? Selama di dalam sholat, yang direnungkan itu hanya bacaan sholat. Makanya kita ini perlu meningkatkan level ibadah. Bacaan-bacaan dalam sholat itu usahakan tahu arti. Kalau tahu maknanya, insya Allah nanti kita bisa khusyuk itu. Nah ini saudara-saudara,